Itu diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Di sana Allah menyampaikan fatuhu ansaru nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Fatuhu ansaru nafsuhu, maka akhirnya Qabil fatuhu melampiaskan kedengkiannya, kebenciannya, qatla akhihi, dengan bunuh saudaranya yaitu Habil. Fa asbaha minal khasirin, maka sungguh dia akan menjadi celaka, binasa selama-lamanya. Apalagi kita anak Nabi bukan, keponakan Nabi juga bukan, mampu dan bisa masuk ke setiap kita. Lalu yang kedua, Allah juga memberikan contoh lewat bagaimana kalau dalam hati seorang ada penyakit dengki, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Putranya siapa Nabi Yusuf? Bapak Nabi Yusuf siapa? Bapaknya Nabi, ayo, Nabi, iya. Putranya berapa? Saudaranya Yusuf pada berapa? Kebencian luar biasa. Dengan segala cara bagaimana melenyapkan Yusuf di tengah-tengah mereka. Akhirnya apa? Itu pun diabadikan oleh Allah kisah ini, menjadi iktibar dan nasihat buat kita semua. Begitulah ketika sudah menjalar penyakit dengki dalam hati seorang. Surat Yusuf ayat yang ke-9. Uqtulu Yusuf awit rahuhu aw yakhrul lakum wa yu'abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Usul di antara 10 kakak-kakaknya itu. Gimana ini enaknya dibuang apa dibunuh? Akhirnya apa? Inisiatif dari salah saudaranya, ya sudah begini saja deh, yuk kita ajak main ke tengah hutan, lalu kita buang dia, kita tinggalkan di sana. Ternyata benar. Akhirnya dalam satu riwayat Yusuf diapain ya? Dilemparkan di dalam dasar sumur. Untung sumurnya nggak penuh dengan air. Jadi dangkal di situ yang biasa orang lewat untuk menimba, mengambil air. Nah di situ dengan teriakan tangisan yang luar biasa, tapi ternyata disambut dengan tepukan tangan, dengan kepuasan. Rasain, seberapa jemaah juga pernah menyampaikan hal yang senada seperti kasus seperti itu. Dia sebenarnya adalah kandidat direktur utama yang akan dikirim, tapi ternyata begitu akan pilihan, ternyata terkapar di atas ranjang kasur, dan hanya mampu dan bisa terus berpikir bertobat kepada Allah, lagi-lagi karena kedengkian. Dan seorang yang tak suka karena kedengkian itu, dia lampiaskan menyewa dengan para dukun, para ulama, mengirim banyak. Nah ini baru penyakit dengki saja. Rasul mengatakan al-qalbu, hati itu memang bisa berkarat dan bisa dan mampu untuk terkontaminasi atau infeksi dengan penyakit hati tadi. Bisa berkarat seperti karatnya besi saat kena air, kata Rasulullah. Dan bagaimana gila ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah untuk mengilatkan wama jida'uha, kalau bahasa Rasul jida'uha, untuk membersihkan kembali, mensucikan kembali agar hati kita benar-benar bersih. Kata Rasulullah, iqra'ul Qur'an wa dzikrul nikmati. Apa Qur'an? Nerimo ing padut. Itu bahasa mana itu? Iya, kenapa saya katakan bahasa Hongkong? Karena orang Hongkong itu ayah, ternyata semua hampir mayoritas ada 250.000. Ternyata kebanyakan yang paling banyak orang Jawa. Alhamdulillah setiap bulan sekali Ustaz ke sana. Nanti ayah kalau berkenan ikut, alhamdulillah kita dakwah ke sana setiap bulan sekali. Alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk bisa berdakwah, menyampaikan walaupun 1 ayat 2 ayat. Dan insya Allah bulan 9 nanti malah kembali akan mengadakan tur ziarah ke Cina. Jadi sebelum pengajian kita akan ziarah ke Cina, ke salah seorang sahabat Rasulullah namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi wama jida'uha, apa obatnya ya Rasulullah? Yang pertama tadi apa ya? Zikrul Qur'an, yaitu terus membaca Al-Quranul Karim. Sehingga apa? Insya Allah dijaga hatinya, dijaga lisannya, dijaga pandangan matanya.
sehingga nggak ada kesempatan itu sampai mengorek-ngorek keburukan orang lain, melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, tapi selalu muhasabah, qanaah. Karena apa? Tidak ada satupun namanya rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba itu salah alamat, kecuali artis kita Ayu Ting Ting itu nggak pernah ketemu nyari alamatnya. Qiraatil Quran, yang kedua ada dzikrul maut, terus menyatakan kematian. Udah, nggak usah dengki, itu juga mati kan lama-lama. Nggak lama hidup di dunia, iya kan? Karena apa? Kematian satu keniscayaan, satu kepastian, nggak bisa tidak. Kalau sudah ingat mati, selesai semua urusan kita, kepusingan kita, kegundahan kita. Orang yang sakit sampai parah pun kalau ingat mati sudah selesai itu, nggak lama. Dan orang mati tidak akan bisa terlena dia dengan kehidupan dunia yang fana ini, karena ingat mati. Baik. Lalu yang kedua, siapa yang didudukan surga? Yang pertama tadi di Quran sudah kita sampaikan. Yang kedua, wahafidul lisan. Siapa ya? Hafidul lisan, orang yang mampu dan bisa menjaga ucapannya. Orang yang mampu dan bisa menjaga perkataannya, tidak hanya tersakiti, apalagi terzalimi dengan perbuatannya. Karena kata Rasulullah dalam satu hadis, di akhirat nanti ada namanya al-muflis. Apa ya? Al-muflis, bukan mukhlis. Kalau mukhlis orang yang ikhlas, tapi kalau al-muflis itu orang yang bangkrut. Jadi ketika saat diproses, pahala sedekah ada, pahala sholat ada, pahala saum ada. Begitu mau masuk dalam surga, ternyata apa? Ada orang demo di depannya. Ya Allah, gak ridho, gak rela, gak pantas, gak layak hamba itu masuk dalam surgamu ya Allah. Malaikat semua tanya, kenapa? Di dunia dulu dia pernah menyakiti aku. Ucapannya, sehingga dengan ucapan itu harga diri kami, kehormatan kami tercabik-cabik, sehingga kami diusir dari kampungnya karena lisannya, karena mulutnya. Pahalanya dikasih orang. Datang lagi, benar ya Rob, aku pun pernah diperlakukan hal yang sama. Pahalanya dikasih lagi. Semua datang, pahala, ambil pahala sampai habis. Tapi habis itu ternyata masih lagi datang. Ya Allah ya Rob, aku pun disakiti dirinya ya Rob. Dulu istriku pernah kerja di tempatnya dia. Dia mengadu kepadaku, tapi nggak ada kekuatan, daya upaya untuk menolak. Bagaimana istri saya dirayunya. Kadang-kadang nggak sedikit kan, merasa bos, punya kewenangan karena menggaji dan seterusnya seenaknya. Sedikit seperti itu. Nah, itu terzalimi. Apalagi kemudian dolimnya, fitnahnya seperti Jures. Ayo, pernah dengar Jures? Kisah Jures? Pernah dengar belum? Ceritain gak ini? Ini karena mulut juga, karena perkataan, karena fitnah. Jures, ini kisah nyata ya. Ini dalam kitab Durratun Nasrin juga ada. Nah, ini kisah nyata, bukan kisah sinetron ya. Bukan Arya Kamandanu atau Angling Dharma atau sembara dengan Mak Lampir ya. Tapi ini Jures. Itu ada seorang yang lagi-lagi gak suka dengan dia, apalagi dengki. Lalu dengan mulutnya, dengan berupaya berusaha bagaimana supaya Jures itu bisa tidak domisili di kampung itu dengan segala cara. Ini adalah kedoliman yang luar biasa, memfitnah dengan mulutnya. Tahu nggak Jures itu yang ngaku ustaz, ngaku orang alim? Apa itu? Dia ternyata telah memperkosa gadis kampung ini. Allahu Akbar. Coba, seperti kecilnya. Akhirnya apa ya? Mana buktinya? Datangin gadis, seorang perempuan yang memang sudah hamil. Ini buktinya. Lalu saksinya mana? Dia bayar uang, juta, 2 juta, ada yang 5 juta untuk menjadi saksi palsunya. Akhirnya apa? Siasat kecil dari seorang pemuda ini akhirnya membuahkan hasil. Semua masyarakat percaya karena adanya apa ya? Adanya saksi. Lalu yang kedua adanya bukti. Sudah akurat. Ya sudah, kalau begitu masjidnya dibakar, pesantrennya dibakar, diusir dari kampung halaman. Nangis dengan taubat. Tapi apa? Beliau sampaikan, ya Allah ya Rabbana,
engkau tidak tidur, engkau tidak kantuk, engkau melihat segala sesuatu yang terjadi di daratan, di lautan, di muka bumi ini, semua dalam pantauan, dalam penglihatan, dalam pendengaran-Mu ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon dan meminta, perlihatkan ya Allah, yang hak itu hak, yang batil itu siapa batil itu. Bapakku pengembala kambing Pak Julius, Allah ternyata benar. Datanginlah orang pengembala kambing itu, benar, gue melakukan, benar, saya disuruh oleh pemuda ini yang benci kepada, yang ingin mengusirmu dari kampung ini. Lalu saksi dipanggil semua. Bagaimana abangku Vina, kalian menjadi saksi waktu itu? Apa benar saksi kesaksian itu? Enggak, Julius, saya diberikan upah oleh pemuda itu. Allahu Akbar, dan keagungan Allah. Makanya ada namanya irhas, satu keajaiban yang luar biasa yang terjadi kepada anak yang masih kecil tapi mampu, karena ada seorang sosok manusia yang mengundang cinta Allah, perhatian Allah. Siapa gerangan manusia itu? Hai Jibril, dia adalah Sa'id bin Mu'afah, tinggal di Damsyik. Allahu Akbar, terbangun, terperaya Hasan al-Basri, lalu bukan pulang ke Basra, ke tempat tinggalnya, namun nyari di mana keberadaan siapa tadi namanya? Sa'id bin Mu'afah. Cari sana kemari, ternyata banyak tukang sol juga. Singkat cerita ketemulah, tanya, hai Pak Sa'id, tolong ceritakan kepada saya, gerangan apa yang membuat Allah jatuh cinta kepadamu? Malaikat memperbincangkan namamu, tolong ceritakan kepadaku. Aku sebenarnya gak bisa cerita, wahai paman. Sungguh ini mudah-mudahan menjadi amalku. Biarlah tanganku kanan yang berinfak, tangan kiri tidak akan bisa melihatnya. Tapi demi Allah, tolong ceritakan kepada aku, tidak akan menyampaikan atau menceritakan kepada yang lainnya. Aku yakin insya Allah amal maka diterima oleh Allah. Akhirnya Pak beri cerita ya, begini Pak Hasan, sebenarnya saya sudah menabung kurang lebih 30 tahun lamanya. Aku mengumpulkan dinar demi dinar dari hasil usaha ngesol sepatu itu, dan aku terus menabung dengan harapan mudah-mudahan aku kelak mampu dan bisa menunaikan ibadah haji dengan tabungan itu. Begitu malam tiba, saat itu istri saya sedang hamil, mencium aroma masakan yang dimasak oleh tetanggaku. Lalu sang istri ngomong sama saya, Pak, besok kan Bapak berangkat haji itu, tolong dong mintain itu tuh, aromanya enak banget. Mungkin ini anak kita Bang yang mau pingin tuh masakan itu. Akhirnya dengan senang hati saya bin Mu'afah kemudian ke tetangganya, sampai ke tetangga, tok dibuka, minta, Bu, tolong Fatimah, tolong berikan sedikit saja masakan yang ibu masak, istri saya lagi nyidang Bu. Gak bisa Pak Said, mohon maaf, aku gak bisa memberikan apa yang kau minta. Duh, kenapa? Karena yang aku masak boleh jadi itu adalah Allah haramkan untukmu, tapi hakku diyakini masakan ini adalah Allah halalkan untukku dan keluargaku. Duh, kenapa Bu? Akhirnya diajak ke dapur. Lihat apa? Yang aku masak adalah bangkai keledai. Kenapa aku lakukan Ibu? Sudah sehari, 2 hari, 3 hari aku mencari ke sana kemari makanan yang bisa aku makan. Namun ternyata di tengah hutan ada beberapa binatang gak mampu dan bisa aku tangkap. Lalu keluar dari tengah hutan, aku mendapatkan dan menemukan seekor bangkai keledai. Aku masak, lihat anak-anak aku, mereka memegangkan perutnya dalam keadaan kelaparan, menahan lapar yang luar biasa. Allah Akbar. Sa'id bin Mu'afah kemudian pulang nangis kejadiannya. Ibu, kita orang miskin, kita orang fakir, ternyata tetangga kita lebih fakir, lebih miskin daripada kita. Kalau Ibu ridho, kalau Ibu rela, biarlah dinar-dinar ini kita berikan kepada Bu Fatimah. Biarlah Bapak gak jadi berangkat, mudah-mudahan ini jadi nilai ibadah haji Bapak. Di antara istrinya, baik Bapak, aku ridho, aku ikhlas. Ibu tolong terima dinar ini dulu, mudah-mudahan bisa menjadi sarana fasilitas ibu dan keluarga untuk bisa
membeli makanan yang diperlukan. Maafkan aku selama ini ternyata aku nggak tahu kalau keadaan ibu haji jamaahnya kanan kiri tetangganya semuanya ternyata apa? Benar. Saat tawaf ternyata mereka melihat Sa'id bin Mu'adz ikut tawaf. Saat sedang wukuf di padang Arafah ternyata mereka ikut padang Arafah. Saat sa'i mereka melihatnya. Saat melempar jamarat mereka melihatnya. Begitu pulang ternyata apa? Pak Sa'id, terima kasih ya. Engkau telah menolong aku, membantu aku. Jika tidak ada Pak Sa'id, nggak tahu bagaimana dengan tawafku. Sampai aku terdesak-desak, terinjak-injak. Loh, aku nggak berangkat. Demi Allah aku menyaksikannya. Istri saya melihat engkau. Lalu lagi, benar kita satu rombongan. Allahu Akbar. Lalu siapa yang menghajikan Pak Sa'id kira-kira? Dibadalkan, digantikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih canda tawa dengan cucu-cucunya. Ada lagi yang orang yang lagi membaca Al-Quran, asyik ya Allah, meninggal dunia. Ada lagi cuma makan bakso keselak, meninggal juga. Ada lagi kejatuhan pulpen, mati juga. Pulpennya 1 truk. Tragis ya. Nah, kita nggak tahu meninggalnya kita dalam keadaan bagaimana, di mana, karena itu semua dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan momentum yang terindah. Semoga dengan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah. Coba lihat hadisnya ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa Ramadan keimanan, karena hanya meraih ingin ridho Allah wa ihtisaban gitu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni seluruh dosa-dosa kesalahannya taqaddama min dhanbi yang sudah berlalu. Akhir Ramadan suci, bersih, pantas, layak kalau surga merindukannya. Surga menantinya. Kenapa? Suci, fitrah, bersih kembali. Tapi apa bisa puasa kita mampu membersihkan dosa kesalahan kita? Kita harus husnudon, baik sangka kepada Allah. Ya, paling tidak tata cara syarat-syarat puasa kita sudah pahami. Yang membatalkan puasa sudah kita tahu. Yang membatalkan pahala puasa pun kita tinggalkan. Karena apa? Ada orang yang puasa perutnya nggak makan, nggak minum, tapi matanya nggak puasa, lisannya nggak puasa, mulutnya nggak puasa. Sampai Allah katakan, aku tidak butuh kepada hambaku yang puasanya menahan lapar dan dahaga, sementara mulutnya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya dia ikut puasa. Yang mudah-mudahan ini target buat kita semua. Lalu ada hari dan malam yang sangat spesial. Malam Ramadan di bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Satu malam saat itu kita dalam keadaan ibadah kepada Allah ayat, maka sama nilainya seakan-akan kita ibadah kepada Allah selama 1000 bulan, 83 tahun kita seakan ibadah. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, gak usah banyak-banyak. Seumur kita saja, setiap tahun misalnya umur kita ada 50 sekarang, berarti 50 kali 83 tahun. Allahu Akbar. Ini insya Allah menjadi aset kita, tabungan kita, sehingga benar-benar surga dengan segala kenikmatannya Allah hadiahkan untuk kita semua insya Allah. Mudah-mudahan kita disampaikan. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Baik, sampai di sini kajian kita. Kalau memang ada pertanyaan yang perlu disampaikan, silakan sebelum kita tutup dengan doa bersama. Saya pernah mendengar hadis bahwa pintu surga itu ada 8, pintu neraka ada 7. Jadi kalau apa kaitannya dengan yang 4 golongan? Apakah masih ada golongan yang lain kalau pintu surga itu ada 8? Apakah ahli sholat? Mungkin belum masuk di mana ahli sholat itu kan sudah ahli. Memang di dalam beberapa hadis
itu banyak sekali penyampaian Rasulullah tentang orang-orang yang akan menjadi penghuni surga. Bukan hanya 4 golongan yang saya sampaikan saja, bahkan dalam hadis itu ada 7 golongan lagi. Tapi memang temanya berbeda dengan tema yang memang saya ambil, yang tema itu yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Hadis itu malah Rasul mengatakan sab'atun, 7 golongan yang dia akan menjadi penghuni surga. Siapa mereka? Yang pertama adalah syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada seorang pemuda yang hatinya terus terpaut dengan masjid, ingin terus. Lalu yang kedua, ada seorang pemuda diajak berzina kepada seorang wanita cantik dan jelita, namun dia mampu dan bisa mengatakan inni akhafullah rabbal alamin. Padahal gak ada orang lain, dia bosnya, dia juraganya, di atasannya, diajak kamu ke hotel, lalu dia sanggup dan mengatakan inni akhafullah, aku takut dengan siksa dan azab Allah. Jangan Pak, jangan Bu, saya takut. Nah, itu diantaranya. Lalu yang ketiga siapa lagi, dan seterusnya. Itu juga ada, nanti insya Allah saya sampaikan. Nah, itu barangkali sering disampaikan ya para khotib Jumat. Biasanya hadis itu populer, ya cukup populer, terkenal di antara pemakmur rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya supaya kita merasakan lezatnya atau bermanfaatnya iman atau ibadah kepada Allah? Ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini doa ini juga cukup populer dan insya Allah di antara kita sudah hafal. Nah, kalau misalnya nggak hafal dengan redaksi Arabnya, boleh diganti dengan bahasa kita. Ini doanya ya, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Apal ayat? Yang apal hari ini, malam ini langsung dapat hadiah dari Ustadz brosur umroh. Kita mohon kepada Allah, kita di rumah Allah, semua ditatap oleh Allah, didengar oleh Allah. Aku yakin ya tidak ada satupun peristiwa sekecil apapun yang terjadi di muka bumi ini kecuali semua dalam rahmat Allah. Karena izin Allah kita hadir, kita datang dan kita dipertemukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin. Ya Allah ya Rabbana, segala puji milik-Mu ya Rabb. Ya Allah, terima kasih Kau hadirkan kami walaupun dalam keadaan capek, lelah, kantuk, tapi tetap Kau gerakkan hati kami. Kau ringankan langkah kami menuju rumah-Mu ya Rabb. Kau dudukkan kami untuk mendengarkan ayat-ayat, mendengarkan hadis Rasul. Ya Allah, perkenankan kenikmatan seperti ini ya Allah hingga akhir hayat kami ya Rabb. Seiring sejarah tambahnya umur kami, akan bertambah juga pengetahuan kami, kuat agama kami, lebih kuat akidah kami, lebih paham dengan syariat-Mu, dengan amaliyah Rasul-Mu ya Rabb. Selama ini dari kecil akil balik kami terlena dengan dunia ya Rabb, sehingga tidak mampu ya Allah memahami dengan ayat-ayat-Mu, mempelajari ya Allah dengan ayat-ayat-Mu, hadis Rasul-Mu ya Rabb. Terima kasih ya Rabb, Kau berikan kesempatan ya Allah di sisa usia yang Kau sisakan ini ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, terus tuntun kami, bimbing kami ya Rabb atas dosa-dosa kesalahan kami yang selama ini kami lakukan. Maafkan ya Rabb, ampuni ya Allah. Kami terlena dengan dunia, kami terlena ya Allah dengan puncuk rayu dunia. Terima kasih ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, ampuni juga dosa-dosa ayah ibu kami, kakek nenek kami, guru-guru kami semua ya Rabb. Kita doakan ayah setiap saat, setiap waktu, jangan pernah lupa, karena ini merupakan kunci kesuksesan, kunci keberkahan dalam hidup kita adalah selalu mendoakan kedua orang tua kita. Jangan pernah kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat kalau kita melupakan dalam berdoa untuk orang tua kita. Yuk kita sebut nama orang tua kita yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat, terutama ibu kita. Ya Allah, maafkan beliau,
sayangi beliau, rahmati beliau ya Allah, yang telah mengandung kami, melahirkan kami. Ya Allah, melahirkan dengan nyawa taruhannya, menggendong kami, menyuapi kami dengan penuh kasih sayangnya. Belian lembutnya dari tangan-tangan lewat jemari-jemarinya. Ya Allah ya Rabbana, kami belum bisa membalas kebaikan-kebaikan ibu kami ya Allah. Jadikan doa kami ini ya Allah mengantarkan ibu kami meraih kemuliaan ya Allah, kedudukan, keistimewaan di sisimu ya Allah. Ya Allah, ayah kita, bayangkan wajah ayah kita tercinta mencari rezeki, berangkat pagi, pulang petang, larut malam dalam keadaan kecapean, lelah yang amat sangat ya Allah. Selama ini kami mengabaikan ya Allah nasihat-nasihat ayah ibu kami ya Allah. Kami mohon dengan agungan kemuliaan ya Allah, rahmati beliau, sayangi beliau, bahagiakan beliau dunia akhirat ya Allah, bahagiakan beliau dunia akhirat ya Allah. Terima kasih Engkau sampaikan kembali kami di bulan Syaban ini. Kami mohon ya Rabb, sampaikan kami ya Rabb, sampaikan kami kembali ya Rabb di bulan suci Ramadan nanti ya Rabb. Tidak ada satupun ya Allah yang mampu menjamin kami sampai di bulan Ramadan nanti. Kami mohon ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan kemuliaan, dengan agungan-Mu ya Rabb, sampaikan kami kembali di bulan Ramadan. Kami rindu ya Rabb dengan nikmatnya tarawih berjamaah, dengan menyiapkan ya Rabb, mendampingi ya Allah istri kami, anak-anak kami saat santap sahur, buka bersama, dengan berdoa terus mensyukuri karunia dan nikmat rezeki-Mu yang telah Mu limpahkan di atas meja makan kami. Ya Allah, suasana itu ya Rabb kami ingin semua menjadi ibadah. Keistimewaan Ramadan benar-benar kami dapatkan ya Rabb. Yang Ramadan yang telah lalu kami lalai ya Rabb. Kami berjanji ingin mengkhatamkan Al-Quran selama Ramadan ini, tapi ternyata Ramadan berlalu, Al-Quran belum kami khatamkan. Kami mohon ya Allah berikan kesempatan kami kembali ya Rabb, sehingga kami benar-benar mampu dan bisa maksimalkan waktu yang telah Kau berikan. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Berkali kami di bulan ini, sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan nanti. Ya Allah ya Rabbana, jadikan ya Allah setiap duduknya kami rahmat-Mu. Ya Allah, tasbih kami sebagai zikir kepadamu. Kami mohon ya Allah, bimbing terus kami dengan kenikmatan iman Islam hingga akhir hayat kami. Ganti sifat buruk kami dengan kemuliaan akhlak ya Allah. Tancapkan, ucapkan dalam hati kami kenikmatan ibadah kepadamu ya Allah. Cabut sifat malas kami dengan keistiqomahan. Cabut, ganti sifat malas kami ya Allah dengan ketaatan ya Rabb. Gak mampu hamba ini ya Allah dengan membawa rayuan iblis yang terus mengajak kepada kemaksiatan, kecuali karena rahmat-Mu, kecuali karena kasih sayang-Mu ya Rabb. Cabut sifat dengki, iri dalam hati kami. Ya sanata wakina ada benar. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah ya Allah. Di atas hamparan sajadah kami nanti kembali kepadamu ya Rabb, dalam keadaan membaca ayat-ayat-Mu ya Rabb. Kami pulang kepadamu ya Rabb. Al-Quran masih dalam pangkuan kami, lisan ini masih mengucapkan kalimat ayat-ayat-Mu ya Rabb. Husnul khotimah, husnul khotimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.